Kenapa pesan kopi di coffee shop sekarang tuh makin ribet? Contoh ribet. Kita baru datang ditanyain mau kopi apa non kopi, hot atau ice. Ya non kopinya mau yang susu atau mau yang teh. Kalau kita duduk di coffee shop terus gelas kotor kita diambil sama baristanya, itu artinya kita disuruh pulang nggak? Itu ada dua versi. Pertama, gelasnya lagi habis, terus dia nyari gelas yang kira-kira sudah habis biar pengunjung lain bisa minum pakai gelas. Karena kan gelasnya kan terbatas, berarti kan harus screen nih gelas mana aja sudah hampir habis atau sudah habis biar bisa segera dicuci untuk disajikan. Itu artinya tidak mengusir sama sekali. Tapi kalau sudah malam, Musiknya udah dikencengin. Musiknya udah dikencengin, lampunya sudah dimatikan beberapa kali. Lagunya slang diputer. Barista udah ngepel-ngepel, diambil, pulang pak. Menurutmu pesen kopi atau pesen makanan di meja via QR code itu meribetkan nggak? Memudahkan dong. Kenapa? Ya karena kita tinggal duduk, udah tinggal scan, nanti makanannya akan datang sendiri. Paymentnya di situ sekalian gitu? Iya, paymentnya di situ sekalian. Cuman memang ada beberapa orang dia nggak suka. Karena? Halo semuanya, selamat datang kembali di PMS Podcast Makan Minum Sehat. Karena kita nggak butuh ahli gizi yang mundur-munduran dari MBG. Tergantung isu. Tergantung isu ya, fleksibel aja. Banyak yang mengundurkan diri kan. Karena? Ya, takut. Teman-temanku udah pada keciduk satu-satu. Terus kayaknya lebih baik alasan kesehatan. Berobat ke Malaysia. Oh iya gitu. Tapi gak apalah. Berarti kan artinya dia sadar tidak kompeten di sana, iya. Serahkan ke yang kompeten. Seperti gitu. Belum tahu. Yudan, Novan, Juni, William. Tidak, kami tidak kompeten di gizi. Tapi di media tidak juga. jangan gitu dong. Pede dikit dong. Hari ini kita bahas apa, Mas? Hari ini kita akan membahas tentang keributan-keributan yang biasa kita lihat, kita saksikan, kita rasakan di resto. Dari sudut pandang pengunjung maupun dari sudut pandang pemiliknya. Kamu semenjak dihujat kok lebih bijak gitu? Bukan sekarang? Lebih bijak. Ini salah satu poin yang membuatku dihujat ini soalnya. Jadi Anda siap untuk dihujat lagi? Enggak, maksudnya ini akan sebagai bentuk klarifikasi. Oke, lanjut aja. Tapi sebenarnya poin utamanya kamu dihujat itu apa sih? Poin utamanya kalau aku lihat ya, kalau aku rasakan itu karena ada kekhawatiran semua yang keluar dari mulutku diamini oleh banyak orang. Oke. Audiens khawatir audiens itu ada yang mentah-mentah ucapanku gitu. Sebenarnya lebih ke sana dan menyebabkan beberapa bisnis kopi jadi sepi. Menyebabkan bisa macam-macam, kayak misalnya contoh yang salah satu nanti kita bahas ini, misalnya masa langsung dibahas sih? Ya nanti aja lah. Ya pokoknya salah satunya contohnya misal salah satu yang pernah dipermasalahkan dan akan kita bahas lagi. Bubuk itu? Hah? Yang bubuk? Bukan, bubuk itu sebenarnya satu hal. Oke. Nah ada juga yang kayak pesen kopi di coffee shop makin ribet itu kan sebenarnya aku tulis di Tribes teman-teman. Tuh baca tulisannya di Tribes. Nah itu lengkap. Nah salahku adalah memang aku hanya mengontenkan, monologkan bagian awalnya aja. Belum kan di Tribes kan. Nah, dah itu nanti aku bahas di sini aja. Di pointer aja, maksudnya ini langsung dibahas. Tapi apa dampaknya setelah kamu banyak dihujatnya? Apa yang berubah? Dampaknya saya menjadi Gita Wirjawan. Jadi aku sekarang gitu. Baik. Politik gitu. Enggak ya, lebih memilih ide aja atau craftingnya yang lebih baik lah. Supaya tidak menyakiti atau bukan tidak lebih biar gimana caranya biar tidak menggiring. Betul. Meskipun ya itu bukannya itu formulamu? Hah? Bukan dong. Enggak, formulaku tuh di crafting yang membuat orang emosinya itu sampai. Jadi apa yang aku rasakan terasa di nembus layar. Relate gitu ya. Relate, betul. Bukan saking rasanya mereka meyakini itu jadinya. Iya, takutnya itu. Oke. Gitu. Jangan digiring dong. Kita masuk ke topik pertama. Kenapa pesan kopi di coffee shop sekarang tuh makin ribet? Contoh ribet. Kita baru datang ditanyain mau kopi apa non kopi, hot atau ice gitu. Terus ya non kopinya mau yang susu atau mau yang teh. Gitu. Ya itu sebenarnya bukan ribet, itu memberi pilihan ya memang ya. Sebenarnya iya gitu. Tapi kan kita bisa diem aja sambil baca menu kan sebenarnya. Enggak ya, kan tugas barista tuh memang menyampaikan kan. Nah ini poinnya ya. Ini salah satu yang membuat aku menjadi diskusi massal nih terkait pesan kopi makin ribet. Kalau aku kan di sana kan bilang bahwa sekarang kalau misal pesan kopi itu ada pilihannya, blacknya mau yang classic blend atau yang modern blend. Mau yang seberapa black? Iya bener, ya kan? Profil roastingnya betul. Terus nanti susunya mau pakai dairy atau non dairy, ukurannya mau berapa? Atau mau pakai oat? Atau mau pakai oat plant based kan berarti kan. Nah itu kan
di satu sisi membuat pengunjung kebingungan harus milih apa ya. Ya. Nah itu aku sudah menulisnya di Tribes itu yang ngedit Juni teman-teman. Nah jadi kalau di tulisan itu kan memang aku keseluruhan ya. Jadi keributannya gimana. Terus ada counter argumen dariku juga. Bahwa sebagai orang yang pernah ngebar dari 2015 dan pernah bikin coffee shop dan bangkrut. Oke. Itu aku menjelaskan bahwa ada alasan kenapa menjadi seperti itu. Pertama karena industrinya makin maju nih. Jadi pilihannya makin banyak. Kalau Oke. misalnya kita ngomongin klasik blend ya berarti yang lebih kayak dulu lah yang OG lah ya. ya OG gitu yang pahit, earthy, coklati dan nati dan lain-lain. Ya. Sementara yang modern blend kan yang fruity-fruityan gitu. Karena memang industrinya maju jadi pilihannya lebih banyak. Oke. Nah, kalau susu ya itu karena ada yang lactose intolerance dan lain-lain. Jadi itu tuh banyaknya pilihan itu membuat pengunjung bisa menyesuaikan dengan kriteria yang dia sukai. Sebenarnya itu bentuk coffee shop memfasilitasi si Betul, pengunjungnya iya, ya. gitu. Sebenarnya poinnya di situ. Kalau misalnya ada teman-teman pengunjung yang bilang itu ribet, percayalah sebenarnya itu tuh untuk memudahkan kamu, memudahkan kalian untuk memilih kopi yang paling benar, paling pas di seleramu. Oke, Gitu. tapi itu malah justru bikin antriannya makin lama dan makin panjang gak sih? Yang enggak juga sih. Iya dong. Kenapa? Kalau ada orang yang bingung terus minta jelasin ini bedanya oat sama enggak apa bedanya. Biasanya kan tetap akan biasanya pilihannya itu sebenarnya tidak akan terlalu banyak. Paling kalau misalnya cuman black, modern atau apa gitu. Dan biasanya ya pengunjung itu sudah punya preferensi dan aku kayaknya mau pesen ini deh. Ya udah ini gitu. Jadi akan kasus-kasus tertentu aja yang akan membuat itu antrian menjadi lama sih menurutku. Oke. Kayak kamu misalnya ditawarin kayak gitu kan tetap pesan americano hot kan? Iya sih. Ya itu. Nah itu kan aku sudah Punya tahu mau preferensi pesen kan? apa gitu. Tuh, jadi barista kalau ngelayani Larka nggak usah ditanyain langsung aja bikinin. Iya betul. Americano panas udah itu aja. Titik. Aku biasanya aku datang udah Americano panas Mas, padahal lagi pengen es. Iya panas gitu. Tapi kenapa sekarang nama-nama menu di coffee shop itu makin susah-susah? Sebenarnya Contoh butterscotch coffee, Mont Blanc, ya. terus itu Osmanthus Mantus latte gitu. Itu Dan kayak lain-lain. diberkati gitu ya kopinya. Osmanthus. Enggak. Ya karena memang kalau kita ngomongin menu-menu kopi ya biasanya kan memang diambil dari negara mana menu itu populer misalnya kan Oke. ya. Kayak misalnya Mont Blanc kan dipopulerkan di Melbourne gitu kan. Ya. Sementara Mont Blanc sendiri itu kan sebenarnya terinspirasi dari Gunung Mont Blanc, puncak Mont Blanc di Oke. pegunungan Alpen itu yang Puncak Heeh. Blanc. Kan Mont Blanc Puncak putih, gunung putih Oh, artinya. oke. Gitu. Terus kalau misalnya kayak cappuccino, cafe latte itu kan masih wajar kan Oh ya, kita udah seben- common lah mendengar itu. sudah ya. common ya. Cuman memang namanya itu ya diambil dari sana, diadaptasi dari sana. Kalau coffee shopnya itu Australian style ya berarti ya menu-menunya ya kayak menu-menu kopi Australian style, long Oke. black lah, ada magic lah. Kalau Italian style ya ada cappuccino, cafe latte, ada juga yang mix. Cuman kan memang biasanya menunya itu diambil dari menu-menu yang sudah common. Oke. Nah, memang bagi orang desa sepertiku kadang menyebutkan Mont Blanc itu kan susah ya. Betul. Nah, lidah rawan keseleo gitu Iya. kan. Kadang ada yang nyebut, kadang aku masih nyebut Mont Blanc, Salah Mont itu ya? Blanc. Ya sebenarnya asalkan Baristanya baristanya paham. paham menurutku nggak Iya. apa-apa sih. Kayak dark coklat misalnya. Dark. No. Ada. Tapi gimana dengan coffee shop yang mengcustom nama menunya? Oh, ada. Strawberry breezy. Ada memang. Blah. Sebenarnya itu nggak apa-apa, terserah mereka. Bahkan ada yang di localize juga kan. Oke, ya benar. Ada yang kopi hitamnya itu bukan lagi americano tapi cuman kopi hitam. Ya. Ada juga Ada yang irengan putihan. ada Indonesiano diganti-ganti Iya. kayak Wow. gitu. Itu ada serius. Oke. bener. Jadi ya memang sebenarnya itu preferensi coffee shop masing-masing. Selama itu tidak membingungkan pengunjung untuk sehingga dia salah pesan menurutku nggak apa-apa. Tapi ini termasuk bagian yang meribetkan tadi nggak sih? Kan si pengunjung jadi harus bertanya ini sebenarnya apa gitu. Nah itulah pentingnya ada deskripsi di menu itu kan. Kalau nggak ada, Ada biasanya Pak. barista harus menjelaskan. Lo berarti. harus dong. Wajib Kan ya? salah satu tugasnya kan untuk menjelaskan biar pengunjungnya nggak salah pesen. Biasanya nama-nama mocktail pak yang sulit-sulit. Oh iya, Iya kan? blue apa Ya, gitu. Ocean. Tapi memang Semua. biasanya itu memang dipancing biar pengunjungnya tanya. Lah kenapa? Lah biar barisanya jelasin. Lah kan barista udah banyak kerjaannya. Menjelaskan itu adalah salah satu tugasnya, job desk-nya. Kan bisa ditulis di buku menu aja nggak sih? Karena itu bagian dari interaksi. Oh, apa Jadi, pentingnya interaksi untuk Lu barista? seru, ya penting banget kan seru ngobrol. Itu kan part of keramah tamahan kan. Oke. Pesan gitu. Terus sekaligus biar ngetes oh barisanya itu biasanya
sudah setahu itu enggak dengan produknya gitu. Oke. Gitu. Kalau barista nggak tahu lebih milih bilang itu kosong Kak gitu. Lebih ke saya baru di sini kan. Padahal sudah 2 tahun. Enggak, tapi menurutku ya, selama baristanya paham dia pesen apa, menurutku nyebutnya kayak gimana pun meskipun salah, kayaknya enggak apa-apa deh. Ya kayak tadi, Mont Blanc, terus friend freeze, temen beku, repepet, mix platter, selama kamu tidak terus ngetawain di depannya. Oh iya dong, itu menghina dong. Betul. Nah, itu bagian dari servis ya. Bagian dari servis. Karena servis juga termasuk produk kan. Betul. Kalau di coffee shop. Iya, tapi memang kesalahan penyebutan menu atau bahkan kesalahan menulis nama itu kan wajar kan. Contoh deh, di coffee shop sekarang kan lagi marak tren itu. No sugar jadi no surga. No surga. Oke. Tahu enggak? Oke. Pesan kopi no sugar ya, Kak? Ya, ditulis no surga. Aku cuma pesan kopi, kenapa aku harus masuk neraka? masuk neraka itu. Kan itu seru-seruan juga kan. Malah menjadi hal yang menyenangkan dengan plesetan-plesetan kayak gitu. Kalau diupload ke story kan jadi exposure juga buat coffee shopnya. No surga. Anjir, ini udah divonis. Tahu sih dosanya banyak gitu. Jangan divonis juga Mas gitu. Ini juga kalau ngomongin coffee shop ya, sebenarnya salah satu keresahanku itu beberapa waktu yang lalu itu ada coffee shop yang mendapatkan review bintang 1 karena rame. Gimana? Aneh kan? Ada coffee shop yang mendapatkan review bintang 1 karena rame. Itu kan menurutku kalau kamu nge-review bintang 1 itu kan misalnya di kopimu ada cangkul misalnya gitu kan. Mas, misalkan ban gitu. Pajero. Ban Pajero gitu. Nah itu review bintang 1 gak apa-apa, tapi karena rame aneh aja menurutku. Kalau misalnya tidak nyaman mungkin masih masuk akal ya, karena tidak nyaman atau apa gitu ya. Tapi kalau karena rame menurutku ya, apa yang bisa dilakukan coffee shop ya? Iya, malah dia coffee shop kan pengennya rame gitu kan. Iya. Jadi ya ternyata aku tuh baru tahu bahwa ada orang-orang yang gak suka datang ke coffee shop rame, Pak. Oke. Kalau misalnya rame dalam artian itu tidak kondusif, menurutku masih fair ya. Iya. Karena aku sendiri tipe orang yang kalau coffee shopnya itu terlalu rame, aku lebih milih datang di jam-jam yang tidak terlalu rame kalau aku. Tapi bukan berarti yang langsung, wah coffee shopnya rame jangan ke sana gitu. Enggak gitu juga sih. Jadi lebih dari kita customernya yang menyesuaikan gitu ya. Iya betul, karena kan kalau kita buka coffee shop kan pasti pengennya rame kan. Kalau yang dari sisi pebisnis. Iya kan. Iya betul. Dan barista pun pasti seneng kalau tempatnya rame karena potensinya dia termaksimalkan di sana. Iya kan? benar. Tapi aku bingung sih kayak apa yang harus dilakukan si pemilik coffee shop gitu kalau ini sepi salah dianggap cuci uang. Kalau rame di rating bintang 1 gimana? Nah ya itu tadi maksudku, kalau misalnya memang tidak suka dengan coffee shop karena rame atau apa, didetailkan ramenya. Maksudnya yang bikin rame jadi tidak nyaman itu apa? Oh indoornya harusnya tenang, ini malah berisik. Oke. Nah itu kan jelas notesnya. Oh berarti coffee shopnya bisa tambahin peraturan kalau di indoor dilarang berisik. Iya betul. Atau misalnya smoking areanya udah gak kekontrol. Smoking areanya sudah gak ada yang asap semua gitu kayak fogging gitu. Begitu ya. buka langsung kabut. Mata langsung pedih. Nah itu bisa, berarti kan nanti solusinya ada exhaustnya atau apa gitu. Nah jadi kalau misalnya gak suka karena rame, oke, mungkin sebenarnya memang alasannya karena rame, tapi kan pasti ada alasan kenapa. Kalau gak dapat seating? Ya itu rame sih, tapi kan kamu berarti belum sempat pesen dong. Iya benar. Iya kan, masa langsung review bintang 1 karena kamu tidak dapat tempat duduk. Tapi itu juga menjadi keresahanku. Sebagai? Gini, kalau kita datang ke coffee shop, kita nyari tempat duduk dulu atau pesen dulu? Pesan dulu sih. Harusnya pesan dulu. Harusnya kan? pesan dulu. Karena kan dengan pesan kamu setidaknya berarti berhak atas tempat duduk itu. Iya. Nah, tapi kalau masih ada, betul kan? Nah, kalau misalnya peraturannya itu pesan dulu baru duduk, harusnya cash close tidak akan ada kasus orang yang kehabisan tempat duduk setelah dia pesan. Benar, ya kan? benar. Tapi ada juga kan yang duduk dulu mengamankan tempat baru pesen kan? Iya. Atau nggak pesen? Benar sih. ada. Nah gitu. Nah kasus-kasus orang yang udah pesen kemudian tidak dapat tempat duduk biasanya karena ada orang yang belum pesen tapi sudah duduk. Iya. Makanya menurutku memang harusnya pesen dulu baru nyari tempat duduk. Itulah salah satu alasan kenapa bar ada di area depan, biar begitu masuk bisa langsung pesen, nyari tempat duduk. Iya. Salah satu caranya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita duduk dulu baru pesennya nanti khawatirnya kalau pas kondisi ramai kayak gitu tadi.
Tapi ya memang ya itu akhirnya sudah di luar kontrol juga sih. Cuman memang kalau misalnya menurutku ya yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya tempatnya sudah penuh, dianjurkan untuk coba cari tempat duduk dulu Kak gitu. Iya bisa sih. Atau tukang parkirnya Atau kalau datangnya berdua, Kak, boleh satunya cari tempat duduk Iya, dulu itu juga sambil bisa. nunggu pesanan gitu ya. untuk mengantisipasi tidak kebagian. tidak kebagian padahal sudah pesen. Gitu. Atau take away aja sih. Kan kita mau nongkrong. Oh, mau nongkrong. Tapi ada gak sih coffee shop yang memang didesain untuk sepi? Pak, gimana Pak? Nggak, maksudnya kita emang ngedesain buat orang-orang yang suka kesunyian. Sepi, maksudnya Ya, sunyi. sunyi, Oh benar. ada, pasti ada gitu. Dan menurutku salah satu kayak co-working space itu kan bukankah itu tempat yang coffee shop yang didesain untuk sunyi kan harusnya? Harusnya, kan? iya. Harusnya kan? Karena Tapi kalau orang meeting APBN gitu misalnya di ada meeting room Pak. Enggak. Di meeting room silahkan meeting keras-keras gak apa-apa. Oke. Kalau di area indoornya lebih baik meetingnya kalem atau via WhatsApp. Oke, senyap ya. Atau di area outdoor mungkin masih aman lah. Makanya kan biasanya co-working space itu pun juga ada yang indoor dan yang outdoor. Nah, gitu berarti sih. kalau di tempat-tempat yang didesain untuk sunyi tadi itu kalau komplain misalnya coffee shopnya rame boleh dong berarti. Oh iya, Iya kan? Bener kan? benar. Tapi kan juga harus ada keterangan juga. Rame, maksudmu rame itu kenapa? Iya, harus dijelaskan Heeh, kan. betul. gitu. Apakah rame itu banyak orang atau rame itu riuh suara kan? Iya, iya, Karena iya, itu iya. dua hal yang berbeda kan. Iya benar. Dan, Sebenarnya lebih dan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama rame kan. berisik sebenarnya. Oh iya benar. Iya betul. Gitu. Tadi aku ada tambahan bagus banget tapi aku lupa Pak. Nah, terus gimana? Gak tahu. Kita ulang aja gimana? Halo semuanya. Enggak dong. Kenapa sekarang coffee shop tuh makin pelit untuk nyediain kursi yang proper? Kursi yang proper itu artinya enggak ada sandarannya oglek-aglik gitu atau gimana? Tergantung dari tujuan coffee shopnya. Tujuannya Jadi misalnya kalau kita mau nongkrong ya kursinya tuh yang minimal nggak yang ogah-aglik gitu. Misalnya kalau buat kerja atau skripsian minimal yang bisa yang ada busanya, yang ada senderannya biar kita tahan lama gitu di sana. Dan bisa betah di sana gitu Betah kan. gitu di sana. Dan lupa pesen gitu misalnya. Enggak dong. Kan pesan dulu baru duduk. Oh iya betul loh. Ya kalau terkait keproperan sebenarnya semua coffee shop itu saat pertama kali buka pasti nyari kursi yang proper. Sudah berusaha Sudah minimal. berusaha sesuai budgetnya masing-masing. Oke. Nah memang itu bisa menjadi alasan kenapa kita milih coffee shop tertentu karena kursinya itu memang meskipun vendornya sama tapi kalau budgetnya beda bisa beda Pak hasilnya kan. Benar. Itu juga tergantung budget juga. Cuman menurutku semua kursi itu proper asalkan dia tidak oglak-aglik menurutku sih. Menurutku. Oh ini aman. Ini enggak oglak-aglik. Tadi aku makanya gini-gini aman gitu. Oke. Jadi kalau misalnya konsepnya di outdoor ya masa sofa-sofaan gitu Ya, kan. ya. Kalau misalnya di indoor ya masa yang kursi-kursi besi gitu kan juga kurang nyaman kan ya. Nah, jadi ya menurutku semua itu menurutku proper kalau misalnya sesimpel kita bisa duduk dengan nyaman. Kalau aku level propernya di sana dulu deh. Definisikan nyaman. Aku bisa di sana tidak ambeien aja gitu. tidak berpotensi menimbulkan ambeien aja. Maksudnya tidak celaka aja, maksudnya tidak setiap gerak oglak-aglik karena memang nggak membahayakan ya berarti. Iya, karena memang menurutku salah satu yang aku rasakan yaitu yang kursinya yang oglak-aglik, mejanya oglak-aglik itu menurutku nggak proper. Tapi sebenarnya masa iya sih coffee shop dengan sengaja menyediakan kursi dan meja yang oglak-aglik? Pasti enggak kan? Tentu saja. Pasti ada alasannya kenapa itu oglak-aglik kan? Umur. Iya betul. Usia kursinya kan. Nah iya, bukan usia ownernya dong. Bukan usia ownernya kan. Apalagi usia pengunjungnya, bukan dong. Bukan. Usia kursinya. Usia kursi, usia mejanya. Berarti maintenance kan? Maintenance, tapi mungkin sebenarnya jangan-jangan yang salah pengunjungnya juga, Pak. Kitanya juga, Pak. Emang apa kebiasaan di coffee shop yang bikin kursi itu oglak-aglik? Kita mindah kursi sambil diseret-seret. Oke. Kan permukaan lantai itu keras. Ya. Terus kaki kursi itu kan juga keras kan. Kalau kedua benda keras saling bergesekan terus-menerus, pasti mengalami kerusakan kan. Aus ya dia jadinya. Aus. Terkikis ya. Akhirnya lantainya jadi nggak rata, Pak. Oh iya bisa jadi. Kursinya jadi oglak-aglik. Sama kadang tuh juga orang-orang kalau duduk kan suka aneh-aneh ya. Itu dia. Ada yang Itu aneh ini. gini-gini. Ini aneh ini. Itu aneh ini. Benar. Ada yang kakinya di atas. Kalau kakinya di atas, biasanya yang dikedepanin atau dikebelakangin. Iya iya. Nah iya. itu kan juga berpotensi untuk membuat aus kan. Benar. Mungkin ya di satu sisi sebenarnya yang membuat oglak-aglik itu juga salah satunya kita juga yang menggunakan kursi tidak seperti ala kadarnya. Jadi kamu nyalain pengunjung? Enggak. Iya. Bisa juga gitu. Karena kan kursi harusnya dijadikan tempat duduk.
malah dijadikan Ayunan jungkat-jungkit, juga jungkit. ayunan. Tapi idealnya peremajaan infrastruktur di coffee shop ini berapa lama sekali? Sebenarnya kalau misalnya sudah tidak ideal, sudah ugly sebenarnya sudah harus diganti. Oke. Waktunya berapapun. Kalau misalnya makin cepat berarti mungkin memang bahannya jelek gitu kan. Bisa jadi atau Nah. kelakuan pengunjungnya memang. Tapi itu positif loh. Artinya coffee shopnya rame kan. Iya benar. Gitu. Benar. Makanya- Harusnya bisa beli dong. Harusnya bisa beli. Iya. Makanya aku sangat respect ke coffee shop yang mejanya oglak-oglak dikit, bukan cuma diganjel tapi langsung diperbaiki, langsung diganti. Oke. Bahkan misal kayak gagang pintu itu kan kadang kalau misalnya sering dibuka tutup kan agak-agak mengelupas itu kan ya. Iya iya. Bisa diperbaiki langsung. Jadi itu Hmm. benar-benar peduli dengan kenyamanan pengunjung. Oke. Tapi ya memang kalau coffee shopnya rame itu pasti terjadi sih. Kalau kamu tidak mau perawatan terus menerus ya Shopee. Jangan dong. Jangan dong. Tapi itu job desk barista apa bukan? Apa? Untuk Mengurusin kursi ini. kalau di Ayo. coffee shop tersebut yang kerja cuma barista berarti iya. Iya dong. Iya. Ya gini. Barista itu sangat bersyukur jika dia kerja di coffee shop yang ada CS-nya, cleaning service-nya. Oke. Yang ada servernya, waiternya. Jadi Oke. dia hanya fokus ngebar dan membersihkan area sekitar bar. Karena yang membersihkan area lantai, area dinding, area tembok sudah ada cleaning service. Ngambilin meja, Ngambil meja maling, Pak. ngambil piring, ngambil gelas. Itu ada servernya sendiri. Iya. Itu sangat bersyukur. Oke. Tapi ada juga barista yang memang tidak ada karyawan lain selain barista, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan, perawatan dan lain-lain. Wow. Nah, saat general cleaning setiap akhir bulan atau awal bulan itu kan biasanya dicek nih kursi udah yang oglak-oglak udah berapa. Itu harusnya dicekin memang. Harusnya begitu. Tapi dan memang begitu biasanya. Oke. Biasanya yang ini udah oglak-oglak parah, tidak bisa diganjel lagi. Biasanya langsung dicatat minta penggantian. Oke. Nah, job desk-nya cuma sampai minta penggantian. Diganti atau tidak itu urusan owner. Iya dong. Itu Masa benar-benar barista ngambil duit di kasir beli kursi? Gak boleh dong. Nanti dia nilep lagi. Iya, oke. Tadi kan sempat ngomongin terkait Keribetan. dan pesen dulu atau cari kursi dulu ya. Ya. Tapi mungkin salah satu cara untuk men-solve permasalahan itu adalah kita dengan kita bisa pesen di meja via QR code. Wah, QR menarik code. itu. Gini. Menurutmu pesen kopi atau pesen makanan di meja via QR code itu meribetkan nggak? Memudahkan dong. Memudahkan. Kenapa? Ya karena kita tinggal duduk, udah tinggal scan, nanti makanannya akan datang sendiri. Dan paymentnya di situ sekalian. Gitu. Iya, memangnya di situ sekalian. Cuman memang ada beberapa orang yang aku tanya dia nggak suka. Karena? Pertama dia ingin interaksi dengan barista. Oh, mau ketemu manusia. Iya mau ketemu barista. Dan kedua bingung caranya pakai gini. Padahal ada instruksinya ya. Cuman memang ada yang masih bingung ini gimana nanti paymentnya gimana itu masih ada. Oke. Ini sudah kepesen belum ya? Pasti kamu pertama kali kamu pesen pakai Pernah. QR code pasti penasaran. Ini udah kepesen belum Ya, ya? konfirmasi lagi aku ke Iya sana. kan? Iya kan? Kak, ini ordernya udah masuk belum ya? Iya kan? Sudah Kak gitu. Karena memang biasanya ya kan setiap coffee shop itu memang sekarang sudah ada kayak QR code-nya di meja-meja itu kan. Iya, iya, iya. Itu kan biasanya harus diaktifkan dulu di kasirnya kan. Betul. Kasirnya harus mengaktifkan itu bisa atau belum. Nah, kadang kalau misalnya kita datang masih agak pagian gitu, kadang belum diaktifkan. Harus langsung ke barnya. Oh, jadi pas kita scan belum bisa Oke. order. Nah, itu juga memang yang masih membuat beberapa orang merasa pesan di bar lebih nyaman daripada pesan di kasir. Di meja. Tapi ada juga yang QR-nya yang cuman nampilin buku menu. Biasanya ada link bahkan cuman Link Google Drive terus dibuka PDF isinya. Oh iya benar. Ada kan? Ada. Cuma nampilin buku menu. Iya. Gak bisa pesan di sana. Nggak bisa pesan di sana. Endingnya kita harus antri juga. Berdiri antri ke sana buat pesen. Itu meribetkan. Oh iya betul. Iya benar. Ya. Karena nggak fungsinya cuma buat nampilin menu Iya, aja kan. benar. Menunya udah ada di meja Kak, silakan dicek gitu. Iya, Lah, ternyata pesannya hanya- harus ke sana. Ternyata buat ngecek. Kalau gitu mending langsung di area parkir aja ya. Silakan scan menu dulu gitu di sana. Atau menunya sudah ada di bio Instagram kami kan. Waduh. Tapi menurutku coffee shop yang menyantumkan menu di bio Instagram itu membantu menurutku. Harus sama harga apa enggak? Harus. Oke. Karena setidaknya kita bisa tahu menu-menunya range harganya sekian gitu. Itu sangat membantu. Kalau itu bikin jadi nggak jadi datang. Ya nggak apa-apa kan daripada datang tapi malah terpaksa batal karena ternyata mahal-mahal dan kecewa. Menurutku sudah clear di awal harganya segitu. Kalau nggak ada biasanya aku ngeceknya lewat GoFood. Oh, oke, ini salah satu hacknya ya. Iya. Pertama kalau tidak ada menunya di Instagram
aku akan ke GoFood. Kalau misal di GoFood tidak ada, di Google Review. Nah, aku tim yang Google Review. Google Review ya? Karena Google Review itu pasti jujur. Heeh. Jadi kita ngelihat bentuk makanannya yang difoto. Karena kalau di menu kan beda kan. Betul biasanya. ya. heeh. Nah itu tuh pasti real food gitu Betul. bentukannya. Jadi lebih terpercaya ya. Ya. Dan biasanya ada harganya berapa. Benar. Langsung pilih pesen ini gitu. Yes. Tapi kembali ke QR code yang tadi, aku tipe orang yang nggak terlalu suka pesen via QR code. Kenapa? Karena bar itu deket dengan pintu masuk. Jadi begitu aku datang, aku langsung ke bar kalau aku biasanya. Oke. Langsung pesen lah, langsung ngobrol bentar, habis itu baru duduk gitu. Jadi karena dekat dan karena bisa ngobrolnya. Iya betul. Oh. Nah ada juga yang kan tadi kan salah satu keributannya itu takut nggak tahu ini sudah terkonfirm atau belum kan ya. Beberapa restoran ini bukan coffee shop, ada yang nyamperin memandu untuk mesan. Heeh. Nah itu malah bagus menurutku. Iya. Jadi silakan pesennya lewat sini ya kak. Nanti setelah pilih ini Bisa langsung payment bisa di langsung situ. payment di sini. Itu menurutku sangat membantu. Jadi itu mengurangi antrian di kasir, Betul. tapi juga tetap dibantu biar tidak ribet. Nah itu Iya. respect aku yang kayak Nah gitu. itu win-win solution tuh. Betul. Itu namanya sate ratu ya. Wow. Di sate ratu kayak gitu. Shout out Budi. to Pak Budi. Pak Budi. Videonya Traps masih diputar sampai sekarang. Oh iya ya. Kalau staff resto bolak-balik ke kamu dan tanya mau order lagi kak, itu artinya kamu disuruh pulang Enggak, disuruh pesen lagi dong. atau diusir. Enggak dong. Tapi kamu pernah enggak kayak gitu? Sering. Pernah. Dan apa yang kamu lakukan? Air putih satu boleh. Air putih kan gratis. Tapi biasanya memang itu adalah kode biar kamu tuh melakukan penambahan transaksi Iya. atau setidaknya mengkonfirmasi kalau nggak mau pesen silakan pulang sebenarnya. Oke. Kan Secara halus ya. secara itu ya. halus. Memang dan di satu sisi tugasnya waiter atau server itu kan memang atau kasir bahkan juga untuk upselling kayak gitu kan, mendatangi Iya. tempat-tempat teman-teman yang minumannya udah habis, makannya udah habis untuk ditawarin lagi gitu. Iya benar. Misalnya nih ya, kopimu tinggal setengah, kurang dari setengah deh. Wah, khawatir. Habis nih. Iya, nanti dia nongkrongnya sambil kehausan. Aku harus datangin dia. Kak, mau ngopi lagi? Itu kan. Itu niat baiknya. Niat baik, khawatir kakaknya nanti kehausan kalau misalnya nongkrongnya masih lama gitu. Enggak kak, saya bawa air. Iya, galon di luar. Jangan dong, jangan. Tapi memang biasanya kalau kita ditanyain kayak gitu, kita harus mulai sadar diri. Oke. Antara kita pesan lagi atau enggak kak, aku udah mau cabut kok gitu sih. Oh, itu jawaban yang pengen Iya. pengen mereka denger ya. Pengen mereka denger. Oke. Karena kalau misalnya enggak kan nanti kalau ada butuh nanti aku pesan lagi itu pasti nanti setiap 5 menit disamperin. Mau pesan apa kak Mau jadinya? pesan apa kak jadinya? Enggak kak, nanti aku pesan lagi. Oke, gantian lah. Biasanya gantian. Ganti. Biasanya gantian Ya. karena aku tadi udah yang itu, sekarang kamu biar pura-puranya kamu datengin sana gitu, datengin. Biasanya gantian. Oh, itu triknya. Tapi ya tetap kalau misalnya sudah ditawarin kayak gitu, ya alternatifnya adalah sebenarnya kamu pesan atau kamu cabut tapi jangan bandel. Oke. Kan biasanya banyak yang bandel kan? Iya. Yang Enggak kok, aku masih mau di sini kok. Iya, ini masih ada dikit kak. Masih ada. Ini tak tambahin air lagi bisa penuh lagi. Gitu. Salah satu alasan kenapa nyeruputnya dikit-dikit atau makannya dikit-dikit biar bisa berlama-lama di sana. Oh. Tapi kalau di coffee shop kan kita sering juga kan. Gimana? Kalau kita duduk di coffee shop terus gelas kotor kita diambil sama baristanya, itu artinya kita disuruh pulang nggak? Itu ada dua versi. Oke. Pertama gelasnya lagi habis, terus dia nyari gelas yang kira-kira sudah habis, biar pengunjung lain bisa minum pakai gelas. Oke. Itu karena kan gelasnya kan terbatas kan. Iya. Sementara berarti kan harus screen nih gelas-gelas mana aja sudah hampir habis atau sudah habis, biar bisa segera dicuci Di rolling lagi ya. untuk disajikan. Oke. Itu artinya tidak mengusir sama sekali. Tapi kalau sudah malam, Musiknya udah dikencengin. musiknya udah dikencengin, lampunya sudah dimatikan beberapa kali, Iya. sudah lagunya slang diputer, Oke. barista udah ngepel, diambil, pulang pak. Kalau nggak baristanya malah biasanya nyenggol. Kita udah close order ya kak. Ya itu biasanya mendekati close order. Oke. Diambilin dulu. Oh. Iya. Tapi baiknya ya memang ditanya, kita bentar lagi close order, kamu ada yang mau pesen lagi gitu, biasanya kayak gitu. Oke, itu kode halus untuk kamu segera pulang. Kode halus benar. Nah argumennya teman-teman itu biasanya gini, lah aku masih mau di sini kok, baristanya aja belum pulang kok. Ya, barista yang nutup coffee shopnya gimana sih? Itu benar, itu benar. Baristanya belum pulang karena nunggu kamu pulang. Ada juga, lah itu baristanya masih nongkrong di bar kok. Mereka nongkrong Karena kamu masih di sini. semua sudah beres, nunggu kamu habis itu pulang. Bukan mereka lagi nongkrong asik, enggak, itu lagi nungguin kamu. Terakhir itu. Oke.
Oke. Itu aja mungkin ya episode Itu kali ini mungkin, tentang betul. keribetan-keribetan di resto dan coffee shop. Dan keseruan-keseruan. Yes, jangan lupa tonton episode kita lainnya dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.